Hingga saat ini, Bumi menjadi satu-satunya planet layak huni di alam semesta ini. Berbagai teori diungkapkan oleh ilmuwan tentang awal terbentuknya kehidupan di Bumi. Salah satu adalah teori abiogenesis modern yang dicetuskan oleh Oparin, JBS, Haldane, Harold Urey, dan Stanley Miller. Teori tersebut mengatakan bahwa gas penyusun atmosfer purba dapat membentuk asam amino dan basa nitrogen yang identik dengan penyusun asam nukleat pada makhluk hidup. Adanya tegangan listrik tinggi, radiasi UV, dan kondisi alam semesta saat itu menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang membentuk bentuk awal kehidupan. Molekul yang dihasilkan secara abiotik disebut protobio yang tidak dapat melakukan produksi namun dapat mempertahankan lingkungan kimia internalnya dari pengaruh lingkungan luar. Teori evolusi. Ada beberapa teori evolusi yang dikatakan oleh para ahli biologi pada masa sebelum Darwin maupun setelah Darwin. Berikut diantaranya: 1. Teori skala alami dan teologi alam. Plato percaya pada dua dunia itu, dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya atau hayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan alat indera manusia. Evolusi menurut Plato mengubah dunia yang organismenya beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungan. 2. Skala alami. Aristoteles menganut teori skala alami, di mana membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut skala atau tangga yang kompleks, meningkat ke arah atas. Pandangan Aristoteles berlaku hingga 2000 tahun. Spesies yang diyakini telah berpanen sempurna dan tidak berkembang lagi. Teologi alam. Para ahli melihat adaptasi organisme sebagai bukti bahwa Tuhan telah mendesain sedemikian rupa setiap spesies dengan tujuan tertentu. 4. Teori evolusi Lamarck. Lamarck beranggapan bahwa semua individu dalam spesies yang sama memiliki karakteristik yang identik. 5. Charles Robert Darwin. Dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, ada dua teori, yaitu spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Teori evolusi Wallace. Alfred Russel Wallace mengembangkan suatu teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan Darwin. 5. Teori evolusi Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Geografi kehidupan. Geografi kehidupan atau biografi adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografi yang terkait dengan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Jadi, pembagian wilayah di bumi yang dikaitkan dengan kehidupan tumbuhan dan hewan. Iklim, tumbuhan atau vegetasi, dan hewan merupakan ekosistem skala besar yang disebut daerah habitat atau bioma. Kondisi suatu bioma dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Contohnya, bioma badan pasi. Faktor abiotik yaitu fasi dan batu-batuan. Sedangkan faktor biotik yaitu unta dan kaktus. Pembagian wilayah berdasarkan letak geografi menimbulkan iklim yang berbeda-beda, yang sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan wujud binatang di dalamnya. Yaitu pembagian wilayah menurut iklim. A. Daerah tropik. Terletak di sepanjang khatulistiwa antara 23/2 lintang utara dan 23/2 lintang selatan, beriklim panas. Matahari bersinar sepanjang tahun. Perubahan suhu antara Januari sampai Desember sangat sedikit. Curah hujan
sangat tinggi, merata di sepanjang tahun, antara 200 sampai 225 cm per tahun. Di bawah bioma terdapat ribuan spesies tumbuhan yang dapat membentuk suatu hutan tropik dengan ciri-cirinya. Seperti yang pertama, pohon-pohonnya besar dan tinggi dan dapat mencapai 20 sampai 40 cm. Yang kedua, cabang pohon panjang dan banyak, membentuk pohon yang luas. Yang ketiga, di dalam naungan pohon hidup tumbuhan yang menempel yang melakukan adaptasi dengan lingkungan kering karena hidup dari air dan curah hujan yang dikandung cabang atau dahan tempat menempel. Daerah subtropik. Daerah subtropik terletak di antara 23/2 0 sampai 66/2 0 lintang utara atau lintang selatan. Iklimnya disebut iklim sedang. Terdapat 4 musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Curah hujan sepanjang tahun 75 sampai 100 cm per tahun. Ciri-ciri biomanya yaitu hutannya merupakan hutan luruh, gugurnya daun merupakan persiapan untuk datangnya musim dingin dan bersemi kembali setelah di musim dingin selesai. Pada musim dingin terdapat salju. Jumlah tumbuhan di kawasan subtropik lebih sedikit. Tanamannya tinggi, jarak antara pohon tidak rapat, dan hampir tidak ada perdu di bawahnya.